Baik, kembali bersama saya Madhawa Sandika Purnama. Saya di sini akan memberikan tutorial lanjutan mengenai bahasa pemrograman C++, yaitu dengan topik konstanta yang diterapkan pada IDE Microsoft Visual Studio 2010. Nah, langsung saja saya di sini sudah menyiapkan IDE-nya, yaitu Microsoft Visual Studio 2010. Nah, langkah pertama seperti biasa pembuatan project baru. Pilih Win32 Console Application, kita berikan nama yaitu modul 2 strip 3. Nah, di sini kita dapat memilih direktori penyimpanannya. Saya contohkan di My Document. Klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu klik Next, kemudian hilangkan centang pada precompile header dan isi centang pada empty project. Klik Finish. Nah, setelah project selesai dibuat, kita akan membuat jendela tempat kita untuk mengetikkan source, yaitu jendela pekerjaan kita, yaitu dengan klik kanan New Source File, Add, dan kemudian New Item. Nah, kita di sini dapat memilih C++ file, kemudian kita dapat memberi nama jendela kerja yang kita buat dengan nama konstanta. Add. Nah, di sini sudah terlihat jendela kerja. Nah, ya di sini kita akan membuat source code dari aplikasi konstanta. Nah, selanjutnya yaitu seperti biasa, sini saya menggunakan tag comment untuk membuat identitas itu mengenai modul 2. Kemudian dengan judul konstanta. Nah, langkah selanjutnya yaitu pemanggilan header. Di sini kita menggunakan header IOStream. Header standar dari pemrograman C++, kemudian pendeklarasian std. Dan selanjutnya yaitu pembuatan fungsi main atau fungsi utama yang dijalankan oleh program terlebih dahulu. Seperti biasa, main ditutup dengan return 0. Nah, langkah selanjutnya yaitu karena topik kita di sini mengenai konstanta, maka kita akan mendeklarasikan identifier konstanta dengan cara const, kemudian tipe data dari konstantanya seperti integer, kemudian nama dari konstanta max, kemudian kita dapat mengisi nilainya. Saya contohkan di sini 5. Nah, konstanta identifier konstanta ini sama seperti penggunaan pi, yaitu ketetapan nilai. Maka nilai konstanta ini tidak bisa diubah-ubah. Nah, langkah selanjutnya yaitu pendeklarasian dari variabel yang akan digunakan di fungsi utama. Saya contohkan A dengan konstanta
max. Nah, di sini A akan memiliki nilai konstanta max yaitu 5. Kemudian membuat perulangan dengan statement for dengan variabel C sama dengan 0. Kemudian apabila C lebih kecil dari nilai konstanta max, maka C diinkremen. Nah, di sini masih belum dideklarasikan ya, variabel C itu bertipe data apa. Terus saya berikan dengan tipe data integer. Kemudian apabila kondisi itu memenuhi, maka nilai dari A indeks ke C akan diisi dengan C dikali 10. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat statement perulangan kedua untuk menampilkan proses. Terus seperti biasa dengan sama C sama dengan 0. Apabila C lebih kecil dari max, maka C increment. Untuk menampilkannya, di sini kita dapat memanggil indeks cout untuk menampilkan. Kita akan menampilkan nilai A indeks ke C. Kemudian dibuatkan baris baru. Nah, langkah selanjutnya yaitu seperti biasa, pemanggilan statement system pause untuk menahan eksekusi saat program dijalankan. Nah, kita akan coba compile. Sudah dinyatakan sukses, maka kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini sudah diperlihatkan hasilnya yaitu perulangan 0, 10, 20, 30, 40. Maksudnya di sini nilai konstanta yang pertama yaitu A ke C indeks ke 0 ini bernilai 0 karena belum dideklarasikan nilai A sebelumnya. Maka untuk nilai selanjutnya dikalikan dengan 10, dengan apabila C bernilai 1, maka nilainya 10, begitu selanjutnya 20, 30, dan 40 dengan tampilan seperti yang diperintahkan pada perulangan kedua. Nah, jika konstanta di sini saya contohkan perbedaannya, jika konstanta di sini kita ubah menjadi 10, kemudian di sini pengalinya yaitu 7. Kita akan coba compile dan dijalankan. Nah, di sini terdapat perbedaan yaitu terdapat 10 kali iterasi dengan nilai pengalinya yaitu kelipatan 7. Nah, sekian tutorial lanjutan dari saya mengenai pemrograman C++ dengan topik konstanta. Semoga berguna dan sampai jumpa kembali di tutorial selanjutnya.